Baik, kita mulai Adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelku di Matematikaku. Oke, pada video kali ini aku mau membahas soal-soal terkait barisan dan deret. Dan ini soal-soal yang pernah keluar di ujian masuk perguruan tinggi dari tahun-tahun sebelumnya ya. Dan ini aku mulai dari tahun 1986. Nah, untuk soal pertama, perhatikan barisan bilangan 500, 465, 430, 395 sampai berikutnya. Suku negatifnya yang pertama adalah, nah, sebelum kita mencari suku negatif yang pertama, kita perlu cek dulu ini barisannya itu apakah pembeda antar sukunya itu sama. Berarti kita cek dulu 500 ke 465 itu berkurang 35 ya. Nah, terus 465 ini juga berkurang 35. Ini juga berkurang 35. Sehingga ini pembedanya itu adalah sama. Nah, terus sebelum kita mencari suku negatif yang pertama, kita harus cari dulu suku positif yang pertama. Nah, ini bisa kita dapat dari kita mengalihkan 35 kali berapa yang hasilnya itu mendekati ke 500. Nah, di sini bisa di 35 kali 14 yaitu 490. Sehingga suku positif pertamanya bisa kita dapat dari suku pertama pada barisan bilangan yaitu 500 kita kurangi dengan 490 yaitu 10. Nah, dari sini karena kita udah tahu suku positif pertama, kita udah tahu juga nih suku negatifnya yang pertama. Karena antar suku dikurang 35, sehingga suku negatif yang pertama itu adalah 10 dikurang 35 yaitu min 25. Sehingga jawabannya yang E. Kita lanjut ke soal kedua. Pada suatu barisan aritmatika, suku keduanya adalah 8, berarti U2 sama dengan 8. Suku keempatnya adalah 14, U4 itu 14. Dan suku terakhirnya berarti UN-nya sama dengan 23. Banyak suku barisan tersebut adalah, kita ingat lagi rumus untuk barisan aritmatika yaitu UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B beda. Nah, berarti di bagian sini kita harus tahu dulu berapa suku pertama dan bedanya itu juga berapa. Nah, ini bisa kita dapat dari kita memasukkan U2 dan U4 ke rumusnya. Sehingga U2 itu jadi A ditambah 2 kurang 1 kali beda itu sama dengan 8. Atau ini juga sama dengan A ditambah B sama dengan 8. Selanjutnya untuk U4 itu juga sama ya. A ditambah 4 kurang 1 kali beda sama dengan 14. Ini juga sama dengan A ditambah 3B sama dengan 14. Dari sini bisa kita langsung eliminasi. Nah, karena di sini variabel A-nya itu koefisiennya udah sama, maka ini bisa kita langsung kurang. Sehingga jadi min 2B, jadinya itu adalah min 6. Sehingga B-nya adalah 3. Tinggal kita substitusi. Kita substitusi nilai B-nya itu ke A ditambah B sama dengan 8 dan A tambah 3 sama dengan 8 sehingga A-nya itu sama dengan 5. Tinggal kita masukin yang terakhir, kita masukin ke UN sama dengan 23. Karena UN sama dengan 23, rumus UN kan tadi A ditambah N kurang 1 kali beda jadinya 23. A-nya kita udah dapat 5 ditambah N kurang 1 bedanya itu 3 sama dengan 23. 3 kita kalikan ke dalam sehingga ini 5 tambah 3N kurang 3 sama dengan 23. Maka 2 ditambah 3N sama dengan 23, 3N sama dengan 21, sehingga N sama dengan 21/3, jadinya tuh 7. Sehingga jawabannya yang C.
Kita masuk ke soal ketiga, jumlah bilangan antara 5 dan 10 yang habis dibagi 7 tapi tidak habis dibagi 4. Nah, sekarang kita harus bikin bilangannya terlebih dahulu yang habis dibagi 7. Kalau habis dibagi 7, maka bilangan pertamanya dari barisan ini adalah 7, 14, 21 sampai dengan 98. Nah, karena di sini dia itu kelipatan 7 ya, sehingga ini adalah barisannya barisan aritmatika. Karena ditanya itu adalah jumlah, maka kita masuk ke deretnya di mana SN itu sama dengan N per 2 dikali U1 ditambah UN. Nah, berarti kita harus tahu dulu N-nya itu berapa. Nah, untuk kita mencari N-nya itu berapa, kita cek dari barisannya. 7 ini kan 1 kali 7. Dan 98 itu 7 kali 14. Sehingga barisannya ini dari 1 sampai 12 itu ada 14 suku. Sehingga N-nya itu adalah 14. Dimana ini jadinya 14 per 2 dikali U1-nya 7 tambah 98. Nah, 14 bagi 2 itu 7. 7 tambah 98 adalah 105. Sehingga 7 dikali 105 itu adalah 735. Nah, di sini hati-hati sekali ya, Dedek. Dimana di sini ada kata dia tidak habis dibagi 4. Ketika dia tidak habis dibagi 4 tapi dia habis dibagi 7, maka kita harus cari KPK dari 7 dan 4 yaitu 28. Sehingga barisan barunya itu adalah 28, 56 dan 80. Sehingga jumlah 4. Di sini kita cari jumlah bilangan ketiganya ini ya. Dan ini ketika dijumlahkan 8 tambah 100 tinggal kita kurangi 700 jadinya adalah dikurang 168 yaitu 567, sehingga jawabannya adalah yang B. Kita masuk ke soal berikutnya. Jika 6, 9, 12 merupakan barisan aritmatika, maka pernyataan yang benar adalah suku ke-11 lebih kecil daripada 40. Nah, karena ini barisan aritmatika, kita masuk ke rumus UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali beda. Karena ditanya itu adalah suku ke-11, maka U11 ini harus lebih kecil dari 40. Kita masuk ke rumusnya, sehingga ini jadi A ditambah 11 kurang 1 kali beda kecil dari 40. Kita cek bedanya dulu, 6 ke 9 itu 3, 9 ke 12 juga 3, sehingga A-nya itu 6 ditambah 10 kali 3 kecil dari 40. 6 tambah 30 ini kecil dari 40. Udah benar ya, dimana 6 tambah 30 itu 36 dan ini kecil dari 40. Sehingga 1 benar. Kita cek ke pernyataan 2. Pernyataan 2, 3 kali suku ke-5. 3 kali U5 itu sama dengan U15. Lagi, kita masuk lagi ke rumus. Ini berarti kan 3 kali A tambah 2B sama dengan A ditambah 14B. Nah, A-nya tadi adalah 6 ditambah 2 kali 3 sama dengan 6 ditambah 14 kali 3. 3 kali 6 tambah 6 itu 12 sama dengan 6 ditambah 14 kali 3 itu adalah 42. Sehingga 36 sama dengan 6 tambah 42 berarti 48. Sehingga ini salah ya, 36 itu tidak sama dengan 48. Jadinya 2 ini salah. Adik-adik perlu ingat ya, ketika 1 benar berarti 3 pasti benar. Ya. Nah, kemudian karena kita cek 2 salah, maka 4 ini juga otomatis salah. Atau adik-adik bisa cek opsinya ya, karena 1 benar berarti ada kemungkinan yang benar itu cuma A, B, dan E. Nah, ternyata 2 kita salah. Berarti A ini tidak masuk ke jawaban yang akan kita pilih ya. Nah, berarti yang E juga enggak, sehingga jawabannya yang langsung ke B. Oke, adik-adik, sekian dulu video kali ini. Semoga membantu. Sampai jumpa di video berikutnya.